si nama kolom yang bagian paling atas nih yang diklik ya. Jadi misalkan referensi nama kolom seperti ini gitu. Nah ini juga nggak apa-apa karena dari sini tidak butuh dolar tadi ya, dia tidak menyangkut ke barisnya. Jadi kita semua gunakan satu kolom seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan dikopikan ke bawah itu juga tidak ada permasalahan. Nah itu ya, jadi penggunaan absolute value di rumus VLOOKUP. Nah ini juga harus diperhatikan juga ya teman-teman ya. Jadi Mas Rian dari ini perintah soal nih ya. Ada perintah soal yang kemudian secara spesifik menyebutkan gunakan rumus CONIF misalkan. Gunakan rumus VLOOKUP atau gunakan rumus apa gitu ya. Nah, itu spesifik seperti itu maka juga nanti di soal-soalnya juga dikerjakan dengan rumus yang diminta gitu. Ya, biar jadi itu sebenarnya dari soal itu mengetes mahasiswa dari penguasaan dalam menggunakan rumus tersebut. Jadi kalau misalkan tidak diminta, silahkan ya bisa menggunakan rumus yang mana yang mahasiswa pilih ya. Misalkan soal yang ini lain ya. Soal yang kemarin yang rekonsiliasi ya. Depresiasi. Coba kita lihat di sini. Wah. Ini agak berat nih laptopnya. Ini saya tutup dulu deh. Oke ya, jadi ketika di soal itu mungkin ya ada permintaan tertentu. Nah ini ya, tugas dengan menggunakan rumus VLOOKUP gitu, ya. Demikian maka ya kita juga menggunakan memang ini udah jelas ya dari gambarannya juga gitu. Nah ini juga kemarin banyak yang miss nih di sini. Padahal ini mudah nih soalnya ya, hanya menggunakan VLOOKUP dan juga beberapa hal ini sudah ada terisi rumusnya. Jadi banyak yang patah yang salah itu juga pada saat menentukan PPN. Ya. Nah ini, jadi ini juga harus diperhatikan ya. Ketika pada saat di soal ini kita melihat ini menggunakan VLOOKUP, kemudian yang di ini serta pada tabel rincian view. Nah ini ya. Jadi ada bantuan VLOOKUP, nah kita gunakan itu. Terus yang berikutnya adalah misalkan ini juga sudah jelas ada bila PPN sama dengan Y maka terkena 10%. Nah ini berarti menggunakan if. Ya. Nah ini juga kita bisa terapkan. Jadi logiknya kita harus tahu. Nah, untuk menggunakan if sendiri misalkan. Ya di sini nih ya. Di PPN. Ya misalkan ini harus dikerjain semua dulu sih ya. Dari sini.
Ya, misalkan ini VLOOKUP, ya. Nah, VLOOKUP ini diskonnya berapa? Ini tergantung dari nomor inventory, nomor bukti kali ya. Kita lihat sini bukti. Kemudian, nah ini ya table array. Kita lihat tabel referensi. Oh, nama barang, sorry, salah. Dari nama barang. Ya, nama barang, kemudian kita masuk ke sini. Ya. Nah, nama barang gitu ya. Nah, ini ketika kita menuliskan nama barang, nah kalau seperti ini, kita gunakan ini. Ya. Nah, ini rasanya kok nggak pas gitu ya. Kok rasanya nggak pas ketika kita gunakan posisi kolom gitu ya untuk kita jadikan ini apa namanya table array-nya. Nah, harusnya kita gunakan yang ini sebagai table array-nya nih, kotak ini. Ya. Nah, ketika kita gunakan kotak ini, maka kita jangan lupa harus menggunakan kunci F4. Atau misalkan ya, ini udah ada club set-nya, ini nggak bisa kita beri nama karena ini udah dirumus, ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Yang dimunculkan adalah kolom 1. Jangan lupa ya, di sini kita mulai dari apa? Nama barangnya 1, 2, 3, 4, 5, kolom kelima. Dan dikasih 0. Ya. Jadi range lookup-nya adalah false. Muncul lah 2%. Ya. Jadi kecap manis. Ya. Kecap manis harusnya 5% ya. Ada kesalahan di mana? Nah, sekarang itu kita tadi coba salah di itunya, Pak. ini dulu ya. Tadi Bapak ke atasnya aja. Ya. Ini ya. B23 H31. Harusnya D6, Pak, bukan D5. Harusnya? Kita ulang aja deh. Kita ulang begini caranya ya. Bentar. Ini saya kasih nama aja nih. Barang. Nah, jadi tadi bisa terjadi ini kan. Ini ya. Nah, ini salah. Ini ya, harusnya ini ya. Terus kemudian yang ininya, ini kita isikan aja barang. Ini Pak, yang biru-biru ini lookup value-nya Pak. Harusnya di kecap manis bukan di saus tiram, Pak. Makanya nilainya 2%, Pak. Oh iya. Waduh. Nah ini salah penempatan ini. Nah, ini harusnya D6 ya, bukan D5. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya karena di sini memang harus harus ada ini muncul nih harganya juga. Ini harganya juga masih sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini VLOOKUP. Nih, kecap. Ya. Barang 40 ya. Nah, ini udah muncul semua nih. Nah, tapi pada saat kemudian di PPN ini yang mungkin kan kita sudah tahu ya. Di sini ada bila PPN Y maka terkena. Nah, untuk memunculkan Y ini dulu kan kita harus menggunakan VLOOKUP. Ya. Berarti bersama nih. VLOOKUP ya, kemudian barang berapa ya, yaitu ke 6 ya. Nah, ini udah muncul Y.
Gimana kemudian karena di sini ada operasi untuk nilai invoice yang matematis, maka kemudian ini harus kita edit gitu. Kita udah dapat nih oh iya udah ada nih, benar bahwa ini dia mengandung PPN. Nah, berarti kita masuk di sini ditambahin aja di dalamnya gitu. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan mulai dari if-nya sendiri bingung, ya kita bisa mulai step-nya dari tengah boleh. Nanti ditambahkan seperti ini. Ya. Ini kalau misalkan sama dengan Y, berarti PPN-nya berapa? Ini ya. Diskon apa namanya? Harganya neto ya? Harga neto apa bruto? Yang dikali 10%. Neto, Pak. Neto ya? Ya. Oke, jadi ini seperti ini aja. Ya. Nah, jadi kita di sini pun berupa angka ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada operasi matematis yang melihat ini masih berupa karakter, maka tadi value dia munculnya. Nah, ini juga banyak yang di sini nggak terisi nih. Ya udah gitu aja tinggalin gitu. Sama yang di sini. Yang tidak sesuai. Sesuai sama tidak sesuai. Nah, itu jadi memang untuk penggunaan rumusnya tadi ya, absolut sama relatif tadi gitu. Nah, mudah-mudahan ini udah apa namanya? Udah bisa menggunakan ya nanti di latihan-latihan. Jadi ini tadi di UTS sendiri di latihannya sudah saya share termasuk ada jawabannya. Nah, nanti bisa di rekonstruksi ulang gitu ya. Jadi dicoba dari sisi mahasiswanya sendiri, dihapus jawabannya, diulang lagi gitu. Karena sebenarnya ini hampir sama ya dari UTS sama UAS ya. Mungkin ada perbedaannya karena di setelah UTS ini kita ada menggunakan sampling ya, ada beberapa grafik yang di situ kita harus lihat ya dari teknik samplingnya dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga sama pada saat kita gunakan CONIF ya. Jadi kan ketika kita ingin menghitung ya, ada nggak sebenarnya ini dua ini bisa sama-sama digunakan nih. Biasanya kalau dilihat ya dari mahasiswa kadang menggunakan CONIF dan juga ada yang menggunakan lookup. Kita lihat kalau misalkan dia 1 itu memang ada nilainya, kalau kosong tidak ada. Atau menggunakan lookup kalau misalkan dia ada nilainya, kalau misalkan not available, nah berarti itu nggak ada. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk melakukan cek ya terhadap suatu nilai tadi. Tapi kemudian ketika diminta untuk menggunakan VLOOKUP, maka ya gunakan VLOOKUP. Ya walaupun nanti hasilnya yang digunakan CONIF juga sama, yang ketemu adalah sama. Oke, itu ya. Untuk satu bagian ya. Nah, ini juga saya mau tanyakan nih dari yang kemarin UTS itu kesulitannya dari mahasiswa tuh apa nih? Ya, selain tadi ngadepin soal yang banyak gitu ya. Terus kemudian waktunya sempit. Karena kalau pada saat teman-teman yang saya minta untuk ujian ulangan ya mengisi menjawab ya soal ujian ulangan itu hasilnya udah bagus ya, lengkap, bahkan yang query-nya itu banyak yang sempurna juga hasilnya. Nah, dari sisi waktu ya mungkin pengaruh juga ya. Makanya kemudian sebenarnya dari penilaian itu ada porsi yang kemudian dibuat ya, sehingga dari porsi pengerjaan mahasiswa itu berapa persen itu bisa mendapatkan nilai A. Ya, jadi berdasarkan porsi ya, karena dari sisi waktu. Jadi benar-benar
ada juga strategi yang harus diatur nih ya untuk menjawab soalnya. Tapi jangan tinggalkan soal-soal mudah gitu. Nah, soalnya di situ yang apa namanya lumayan juga kalau nilainya rupanya dikasih satu nilainya berapa gitu ya. Karena 100 atau yang lainnya. Jadi kalau keseluruhannya harus memenuhi berapa ribu gitu. Nah, itu banyak membantu di sana. Ya dari kemarin gimana? Mungkin ada cerita yang apa kesulitan dari sisi mananya gitu? Penggunaan. Oh iya, sebelum itulah, sebelum apa namanya? Mungkin saya dengar juga dari mahasiswa ya gimana nanti kesulitannya. Ini juga dari penggunaan ini ya fungsi apa namanya? Pivot table. Nah, ini juga banyak yang apa namanya? Miss ya karena di beberapa hal di pivot table itu kita selain menggunakan pivot table-nya juga kita harus lakukan sedikit modifikasi terhadap tampilan gitu ya. Ntar saya sharing lagi berarti ya. Nah ini ya misalkan ya jadi ketika diinginkan tampilan ini kalau misalnya standar dia pasti checkout-nya ada di bawah nih. Makanya di sini pada saat kita menggunakan apa pivot table-nya ini sendiri, maka di sini ada pivot table tools, ya ada analyze sama ada design. Jadi dilihat dari sini kita bisa coba nih, ada subtotal, grand total, apa report layout, ya blank row di antara ini layout di sini. Ini bagaimana cara menghasilkannya seperti ini. Nah, ini nanti coba silakan dicoba di sini apa menggunakan yang show in apa di sini ya. Nah, ini untuk menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, ini juga nanti bisa dicoba-coba lagi nih ya untuk pivot table-nya. Ya, untuk menampilkan laporan yang seperti ini gitu. Ya. Juga kemudian ada terkait sama bulan tahun ya. Di sini juga ada group selection ya. Karena di tanggal bulan tahun itu kita bisa milih nih. Kalau misalkan diminta per bulan, nah ini ada group selection-nya. Ya. Kita ingin menampilkan apa di situ. Kita memilih ya, milih bulan apa milih tahun ya. Kalau day ini hari. Ya, berarti tanggal gitu ya. Nah, ini bisa di group selection kita modifikasi agar nanti dengan laporannya itu nanti sesuai gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tugas yang misalkan yang pertama ini sebenarnya ingin dilihat ya ketika ini kan sebenarnya kayak ini ada laporan ini kita buat gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti diaplikasikan, ini biasanya di apa namanya? Di parallel simulation atau simulasi sejajar ya. Jadi nanti ketika kan ada juga ya di sini soal simulasi sejajar ya. Nanti kalau untuk simulasi sejajar, nah berarti nanti harus disandingkan nih ya laporan dari auditi seperti apa, laporan dari kita create seperti apa. Baru kemudian dibandingkan. Nah, di yang soal latihan itu juga ada yang demikian, kemudian di samping kanannya adalah mencari selisih nilainya. Nah, itu juga banyak yang miss tuh. Kalau saya lihat, wah ini nggak dikerjakan, padahal kolom-kolomnya mungkin sudah disediakan, tapi memang tidak persis seperti itu. Tapi nanti kita mengerjakannya kayak gitu. Ketika dia simulasi sejajar, berarti nanti disandingkan. Ya, nah itu juga. Terus ada satu lagi terkait sama ini melakukan cek gitu ya. Soal-soal yang antara 1, 2, 3, 4, misalkan ada 13 soal tuh ya, kalau nggak salah soal nomor berapa ya. Nah itu juga diharapkan juga ini agar lebih bagus ya.
nanti masing-masing sel itulah kemudian masing-masing sel, masing-masing sheet ya, worksheet itu yang menjadi jawabannya ditaruh di situ. Jadi nanti misalkan ketika kita cari ketidaksesuaian ya, ketemu dengan menggunakan filtering untuk soal nomor 1, maka tadi ya misalkan tabel transaksinya dikopikan ke sheet lain, sheet-nya dikasih misalkan jawaban 1 untuk soal nomor 1, kemudian dicari filtering, setelah di filtering dapat yang sudah di highlight itu yang ketemu ya sebagai yang saya ya sudah itu digunakan tuh. Nanti untuk soal nomor 2 di copy lagi gitu. Jadi nggak numpuk di satu tuh kemarin banyak. Jadi pakai warna nih. Yang warna ini soal nomor 1, yang warna kuning nomor 2, yang warna merah nomor 3. Itu kan bingung banget ini kita gimana caranya gitu. Ya. Jadi harus apa namanya? Kalau itu konsisten mending ya, tapi ini nggak konsisten. Jadi kita pada saat dosen atau saya mengkoreksi itu bingung. Nah, nanti untuk ujian dapat diberikan masing-masing sheet itu menjadi sheet jawaban untuk soal-soalnya. Nah, itu ya sedikit bahasannya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan nih dari kemarin UTS. Ada, silakan. Kesulitannya di yang mana gitu ya. Sebelum nanti kita bahas materi kita setelah UTS-nya. Nomor 2, Pak. Nggak kepegang Nomor 2? sama sekali. Iya, yang banyak banget. Iya Pak, nomor 2 Pak. Udah kaget lihat soalnya yang banyak banget. Skip. Ntar ya, mana yang nomor 2? Ini saya juga langsung. Ini nanti bisa dilihat ya. Kuncinya ya sama teman-teman. Jadi saya sudah share ya di latihan itu ada UTS gitu ya. Nomor 2 tuh yang mana ya? Udah bisa akses ya ke itunya ya? Nah ini, harus saya sharing nih. Saya sharing dulu. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, ini udah jiper duluan yang lihat. Soalnya udah makan tempat gitu kan. Yuk, lihat tuh. Ya. Ya, ini kolomnya banyak banget, gede banget gitu kan. Terus yang kedua, ngelihat tabel referensinya, aduh. Apalagi udah kesininya. Nah, ini. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi ya. Jadi masing-masing sheet ini dijadikan sheet untuk menjawab soal, masing-masing soal. Nah, ini yang kemudian saya sempat juga ya nyari-nyari jawabannya di mana gitu ya. Jadi dia rupanya ada juga yang menyatakan satu sheet, kemudian cuma ditulis sekedarnya aja. Jadi nanti ditulis nih, ya kayak gini nih. Ya ini, tanggal ini ya. Jadi dia di ini nomor 1 di copy, dari hasil penyelesaian di copy, kemudian dimasukkan ke jawaban. Misalkan di sini. Nomor 1 gitu ya. Di paste gini. Nah, ini. Jadi ada yang menjawab kayak gini. Jadi gimana nih? Cara ngerjainnya gimana gitu. Nah, ini ya. Jadi
ketika menjawab yang seperti ini, nah ini teman-teman bisa mengupayakan hal yang kayak gini. Walaupun kita mungkin ya mengcopy banyak sekali dari sini ya, dari data kita copy kemudian mencari, ini jadi kunci. Nah, pada intinya sih pada saat kita lakukan filtering dan ketahuan hasilnya, itulah yang kemudian kita bisa lihat gitu, oleh dosen lihat atau oleh saya lihat gitu ya, ini hasilnya oh benar, ini sudah sesuai hasilnya ini. Jadi yang kemarin yang kayak gini, yang nulis kayak gini ya sudah dianggap ya betul juga gitu jadinya. Ya karena yang lainnya nggak kejawab. Ya. Nah, ini nanti lain kali mungkin tidak demikian ya. Jadi kita untuk masing-masing soal ini sebagai jawaban 1, berarti untuk soal 1 karena memilih 8 ya, nggak semua, ya 8 aja cukup. Nanti dijawab semua juga yang dinilai 8 juga ya. Dan juga jangan ngerjainnya manual ya. Jadi udah ketahuan nih, wah ini ada tahun 2015 kan, dapat gini, udah itu di blok, diwarnain manual gitu isinya. Ya, nah jangan kayak gitu juga maksudnya. Jadi kalau menggunakan conditional formatting untuk warna, itu kan sebenarnya bisa ya ketika kemudian itu di filtering baru. Nah, seperti halnya juga yang lainnya ya. Nah, ini kan ada juga yang butuh perhitungan lain ya, seperti halnya ini ya. Nah, biaya masuk salah tarif. Tapi memang ini yang saya lihat ya, dari perintah ini pun itu butuh pemahaman soal juga. Ya, ngelihat jumlahnya 13, langsung lihat jam ya. Oh, ini berapa bisa dikerjain ya. Nah, jadi mungkin kalau dari sini diambil dulu yang sekiranya mudah, yang kecil-kecil nih. Kategori barang gitu kan. Nomor 7 ini kayaknya sedikit ya, padahal tiba-tiba banyak ya. Jadi harus kategori seharusnya kayak gimana, akurat apa enggak. Nah, itu ya. Jadi benar-benar harus dilihat. Nah, ini tadi teman-teman. Jadi mungkin dari sisi strategi juga harus dilihat juga ya. Karena memang ketika kita temui dan ini makan waktu banyak pengerjaannya, pertama dari pemahamannya soalnya gitu juga. Tapi jangan ditinggalkan gitu aja ya, paling nggak ada beberapa hal yang kemudian bisa dijawab. Ya gitu. Karena ini banyak yang kosong benar-benar. Terus terang ini banyak yang dilewatkan untuk yang ini. Ya. Nah, yang mudah yang mana kira-kira nih dari soal yang ini nih, ya kan? Kesalahan nama importir yang mungkin karena di sini menggunakan VLOOKUP, ya. Nah, ini bisa di nomor 9 lah bisa dilihat gitu. Jadi yang mudah-mudah aja kalau misalkan dia ada harus cek ulang lagi, nah berarti itu ada beberapa rumus yang harus digunakan, ya mungkin nanti kita kerjakan ke berapa. Tapi yang jelas harus ini ya, memberikan kemudahan juga bagi yang mengoreksi gitu. Ya, itu juga jadi hal yang penting juga ya. Nah gitu Mbak, jadi untuk lengkapnya ini nanti mungkin bisa dilihat dari Google Drive ya. Jadi udah saya kirim berikut soal jawabnya. Gitu ya Mbak ya. Serak nih, aduh. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada Mbak Anissa sama Mbak Senli nih yang tadi menanggapi ya. Oke, yang lainnya? Ya. Nah, kalau nggak ada, mungkin kita sedikit nge-review nih ya untuk pertemuan kita setelah mites nih ya. Nah, mungkin kemarin kurang maksimal ya pada saat menjelaskan yang metode sampling nih ya. Nah, ini ya. Ini juga sudah saya belum sharing kok. Ya.
Nah, untuk sampling ini, ya ini saya juga sudah sharing ya di apa namanya suplemen latihan untuk jawabannya juga sudah ada di sana ya seperti ini ya. Ini juga ada beberapa penjelasan. Nah, untuk yang di sini sendiri ya, ketika kita memulai sampling, mungkin kalau dilihat di soal ini nggak ada perintahnya ya. Nah, kemarin juga mungkin sempat bingung juga gitu ya, mengerjakannya seperti apa. Makanya kebayang kalau misalkan di sini kita bisa dikerjakan bareng antara dosen sama mahasiswa ataupun nanti dosen menjelaskan secara penuh ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan di ujiannya juga keluar itu pasti ada perintah soalnya. Paling nggak petunjuknya sudah ada, nanti kita mengaplikasikan. Nah, untuk ini sendiri ya ini ada beberapa data ya. Ya, ada data 1, 2 dan 3 data. Nah, ini yang paling kemarin juga miss itu sendiri adalah di histogram ya. Jadi gimana histogram ini mencari kemudian yang outlier dan lain sebagainya ya dari data. Nanti penjelasan videonya juga. Nanti coba saya lihat lagi kalau misalkan belum di-share nanti saya coba sharing ulang videonya untuk pengerjaan histogram ini. Itu sudah ada. Nanti bisa diikuti sambil dicoba dikerjakan. Ya. Tapi yang dasar ini di awal, di yang sampling ini sendiri, ya soalnya di depan ini, kemudian ada data 1. Ya. Jadi sebenarnya ini simple random sampling, kenapa dikerjakan di sini. Ini sebenarnya di awal ya, kalau misalkan dilihat, ya kita menggunakan data 1 sama simple random sampling ininya, tabelnya ya. Ini juga ada kemungkinan scatter. Jadi diagram scatter ini juga nanti akan digunakan ya untuk sampling tadi. Jadi yang pertama dilakukan adalah ya kemarin itu di sini adalah melakukan filtering ya. Dilakukan filtering sampling untuk tahun 99. Ya. Pertama kita lakukan filtering. Kemudian yang kedua kita lakukan adalah sort. Dan kita sort transaksinya ya agar nanti ketika kita gunakan dilihat di tabel scatternya itu sudah tahu bahwa titik yang ada di posisi paling kiri adalah titik atau data yang awal. Kemudian bergerak ke kanan itu data akhir. Jadi di sini. Ya. Nah, jadi dia akan bergerak ke kanan. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita sudah dapatkan scatternya, ya, kita lihat. Nah, penentuan pembagian kotak-kotak ini kita mau melakukan stratifikasi, ya. Pembagian kotak-kotak berdasarkan jenis data. Data titik ini ada di mana, gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat ya behavior atau titik-titiknya ini sendiri, ini seperti ini. Ya, jadi kita dari satu soal ini, data 1 ini, kita bagi menjadi 4 bagian berdasarkan titiknya sendiri. Nah, untuk membagi 4 bagian, itu ada ketentuannya enggak? Enggak ada. Jadi berdasarkan perkiraan kita. Ya. Misalkan kita putuskan, ya, karena di sini datanya misalkan sudah naik, ya, sudah naik seperti ini, ya, ini udah agak berbeda, maka diputuskan untuk yang tipe 1 adalah ini. Nah, penggunaan kotak ini sendiri manual ya, ini sebagai alat bantu saja. Nah, nanti pada saat kita ada di ujung titiknya, kita lihat ini ada di data keberapa nih. Misalkan ini ya, 139. Ada lagi nggak yang ujungnya lagi, misalkan. Ya, kalau di sini di ujungnya itu sudah didapatkan data ke 143. Nah, ini ada ya di sini.
Ini 140, ya. Data di P143 yang masuk ke dalam himpunan ini ya. Nah, jadi kemudian pada saat ini kita sudah dapat 143, nah kita akan mulai untuk random sampling-nya. Nah, kalau yang ini nanti ya, kita mulai random sampling-nya. Ya, jadi kita balik lagi, ini ke data yang sama ya. Jadi ke random sampling-nya, kita pilih dari 369 data itu 143 data. Ini sampai 143 data. Nah, kemudian yang pertama dilakukan, kita ambil 10%-nya. Dari 143 data adalah kurang lebih 14 data. 14 data kita ambil. Nah, di sini, ini udah ada petunjuknya. Kita bisa mengambil menggunakan random between. Ya, karena 143, 1 sampai 103. Nah, kalau random between seperti ini dia akan berubah-ubah nih ya. Ya, dia akan berubah-ubah. Jadi kalau misalkan saya double klik di sini, enter lagi, nah dia akan berubah terus gitu ya. Ketika ada aksi di sel aja dia akan berubah. Kita menggunakan rumus di tempat lain dia akan berubah. Ya, jadi setelah random sampling dapat, kita pakai aja rumusnya dulu. Apa ada yang di sini, sampel ini dicocokkan, buktinya nomornya berapa, kemudian juga di sini dimasukkan rumus VLOOKUP, kita cari untuk penjualannya berapa. Nah, kalau misalkan sudah dapat, di sini baru kemudian kita fixkan ya untuk random between ini. Ini misalkan ya, ini udah nggak ada yang double. Ya, kita fixkan dengan cara blok semua, Ctrl C, kemudian klik kanan, bisa. Kemudian kita ambil yang ini nih, 1, 2, 3, atau di sini value-nya aja yang kita butuhkan, biar dia tidak berubah-ubah. Nah, ini. Udah, kalau gini, ini sudah berubah, datanya sudah masuk, dan ini data inilah yang kita jadikan sampel. Ya. Nah, ini kemudian yang bawah ini seperti apa? Nah, ini sebelumnya nih ya, sebelum prosesnya ini masih sampel. Nih, ini berubah lagi. Nah, kita cari juga, ya, di sini penjualan ini totalnya berapa sih gitu ya? Totalnya berapa? Ini dengan kita ada subtotal ya. Jadi ini subtotal ini secara otomatis akan tercreate ketika kita blok di sini atau kita letakkan di sini kursornya di akhir, kemudian kita klik auto sum ya ke atas, nah dia otomatis akan menggunakan subtotal. Ya, ini angka 9 ini adalah fungsi sum. Ya, kalau misalnya tadi kita lihat ya di sini angka 9 adalah sum, jadi ada petunjuknya nanti ketika penggunaannya. Yes. Ya. Nah, ini adalah untuk membantu kita pada saat kita mengambil sampel juga. Hasilnya ini juga sama nih, kurang lebih 10%. Makanya sini di totalnya, ini apakah ini sudah cukup? Ya, oh kalau misalnya ini dekatnya ke 11, nah kita bisa edit lagi. Nah kalau kayak gini, ini kita sudah terapkan dulu, conditional formatting, jangan ada yang data kembar. Ya, sampai ketemu kurang lebih, ya inilah misalkan diambil ya 1,1. Nah, ini baru kemudian di paten. Jadi diambil value-nya saja. Udah, ini nggak akan berubah. Udah. Nah, ini yang berikutnya yang di sini adalah permisalan untuk pengujian. Ya. Jadi misalkan ada pengujian 1, akurasi perhitungan, pengujian 2, kelengkapan, pengujian 3, otorisasi. Nah, ketika di masing-masing sampel ini diuji, nah ini misalkan hasilnya ya. Nah, ketika misalkan hasilnya besar di akurasi perhitungan, berarti ini ada banyak sekali kesalahan dalam perhitungan nih. Nah, kita harus cek tadi, kita harus uji lagi datanya, gitu ya. Atau misalkan ada kesalahan spesifik yang dia harus kita lihat buktinya. Nah, dari bukti ini, sampel tadi ini diambil. Ya. Nah, jadi ini nanti
ini akan diteruskan pada saat kita melakukan audit substansinya ya, audit buktinya gitu. Jadi bukti substansinya gitu. Nah, ini adalah hanya salah satu bagian ya yang diminta. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4 bagian. Itu 2, 3, 4. Jadi stratified untuk 1 itu tadi ya contohnya. Yang lain nanti diaplikasikan dengan cara yang sama. Nah, ini untuk sampling. Jadi benar-benar kita hanya menyuplik sampel dari tahun yang ada nih. Ya, misalkan kita lihat dari tanggal ya. Nah, ini udah 2019 dari sini ya. Ya dari 2099 ya, kita ambil 1 ya. 99 aja yang transaksinya mungkin dilihat cukup banyak. Jadi begitu ya untuk sampling ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, nanti ini juga udah saya sharing ya, nanti bisa dilihat seperti apa, bisa diulang lagi caranya ya, kemudian agar ini mudah nanti pada saat pengerjaan soalnya itu sudah mulai terbiasa dengan latihan-latihan. Nah, kemudian yang kemarin yang terakhir ya. Nah, ini nih. Ya. Ini tapi belum di-sharing. Nah, depresiasi. Ya. Nah, karena di sini juga menjadi bagian dari pembelajaran, ya, ada kemungkinan juga nanti depresiasi itu tidak dilakukan atau mungkin bisa ya, soalnya ada soal dengan mencari dengan rumus yang ada di Excel-nya atau juga mencari dengan cara manual, ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau misalkan yang sudah ada rumusnya, nah ini bisa digunakan, ini tabel ini udah bisa digunakan. Ya, nanti untuk mencocokkan, melakukan cek ya, melakukan cek terhadap tabel-tabel atau pekerjaan yang kita lakukan secara manual seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kalau lempeng-lempeng aja mungkin dari sisi status pembeliannya itu adalah untuk 1 tahun penuh ya. Di awal bulan gitu ya. Nah, ini kita gunakan bisa rumus yang sudah ada. Nanti dibandingkan dengan tabel yang sudah kita buat. Nah, untuk perhitungan tarifnya ini kan sudah ada ya. Sudah sudah ada pakemnya ya, rumusnya sendiri sudah ada. Nanti tinggal diterapkan berapa. Karena yang seperti ini kan tarif depresiasinya semua sama. Ya, kecuali nanti yang SYD yang tarifnya akan berbeda. Ya, jadi seperti itu. Nanti kemudian yang agak tricky ya ketika kita masuk seperti ini. Ya, ada menghitung depresiasi yang pengadaannya itu di tengah tahun. Yang mau di bulan 3 atau bulan 6 gitu ya, bulan 8, bulan 9 dan seterusnya. Jadi nggak di awal tahun Januari gitu ya. Nah, ini yang agak tricky. Nah, tapi secara perhitungan di rumus ini sebenarnya biasa juga gitu, ya. Di sini ada sisa bulan 4, 12. Kalau ini kalau misalkan 18 Agustus ya. Nanti perhitungannya tinggal BV awal dikali sama bulannya gitu. Kalau misalkan 12 bulan berarti ya 1 kan dia. Jadi maksudnya hanya seperti ini aja. Ya, kalau kemarin kan kita kayaknya harus menghitung dari
apa namanya, dari yang bulan sebelumnya, kemudian sebanyak 4 bulan, ya, terus kemudian di bulan di bawahnya sebanyak 8 bulan gitu ya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan kita perhitungan langsung, ini dengan cara seperti ini juga bisa. Ya. Jadi kita dapatkan hasilnya pun sama nih. Ya. Jadi untuk residu akhir ketika tidak sesuai, nah kita sesuaikan memang. Ya, ada selisih 51.000 sekian. Ini kebetulan kalau di DB ini bisa kita masukkan ya. Ya, declining balance ini kita bisa masukkan ke rumusnya karena di sini ada jumlah bulan tahun ke berapa. Oke. Nah, ada cara pengerjaan ketiga yang sesuai dengan saya sharing ininya ya, sebagai referensi. Ini bisa juga seperti ini. Ya. Jadi depresiasi yang di atas nih. Ini yang kita gunakan ini, ya. Kita masukkan. Jadi nanti perhitungannya 4 bulan diambil dari depresiasi penuh yang ini untuk di di tahun pertama, ya. Untuk tahun kedua sisanya 8 bulan diambil dari depresiasi yang awal yang di atas tadi, tahun pertama 4 bulannya di tahun yang kedua, ya. Dan seterusnya seperti ini. Ya, hasilnya sama aja. Dengan perhitungan yang cara pertama ini sama aja. Ya. Nah, yang lain-lain juga sama nih. Di DBB, SLN, SCD ini sama. Cuman yang SCD yang mungkin agak berbeda ya. Karena di sini tarif depresiasinya per periodenya itu berbeda. Kalau yang lain-lain sama ya. Tarifnya kecuali di sini tadi yang SLN ya, straight line ini memang kita ambil hanya 4/12-nya. Kalau kita pertengahan ya di 18 Agustus. Terakhir kita 8/12. Sama di BDBB juga gitu ya. Karena di sini tarifnya sama semua, tapi kemudian di sini depresiasinya sudah dimasukkan 4/12. Ya, jadi seperti itu untuk yang ini. Nah, kalau untuk yang pajak sendiri, ya dia menggunakan apa nih ininya? Depresiasinya. Pajak di Indonesia. Pakai garis Menggunakan lurus. metode apa? Garis lurus ya? Iya, Pak. Ada satu lagi, Pak, tapi saya lupa apa. Kalau nggak salah garis lurus sama DDB ya, double declining ya, balance. Karena dia menggunakan besaran yang ini, sama ya setiap. Jadi perhitungannya mudah gitu ya. Jadi 5 tahun ya berarti 1/5. Kalau double berarti 2/5 gitu. Dan seterusnya. Jadi karena kemudahan itu kemudian itu yang digunakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh ya Pak, mau konfirmasi aja sih Pak, kemarin sempat ada info dari teman kelas lain katanya materi ACL emang nggak masuk UAS ya Pak? ACL ya, betul. Jadi materi ACL tidak masuk UAS ya, karena memang sebenarnya kalau dilihat ya ACL itu dia hampir kita mengerjakan 2 nih. Jadi pertama hampir mirip ke database juga, yang keduanya ke Excel ya. Dan untuk pemenuhan pengetahuan ya di 1 kali pertemuan itu kayaknya nggak bisa gitu ya. Nah itu makanya di sini ACL hanya kemudian dikasih previewnya saja, ya makanya itu kemudian bisa dilihat tadi dari videonya. Nanti untuk memperdalamnya itu sudah dikasih semua kok. Ada latihannya ada, bahkan kalau mau dilihat satu-satu modulnya ada yang digunakan untuk pelatihan gitu ya. Jadi kalau misalnya di latihan-latihan, bahkan di yang latihan di ACL yang 9, karena ada 2 tuh, ACL 9 sama 12. Yang di ACL 9 itu
masing-masing apa namanya audit ya itu udah di apa namanya ditayangkan untuk masing-masing soalnya. Ya, jadi nanti bisa dikenali dulu ACL-nya, kemudian bisa dicoba. Betul, Mas. Jadi dia tidak masuk ke dalam infonya ya. Infonya untuk saat ini begitu. Nanti kalau misalnya ada perubahan ya saya sampaikan lagi. Ya, tapi kayaknya sih enggak lah. Udah udah ada pembicaraan juga di ini enggak masuk ya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Serak juga lama-lama ya. Ya ini ya, jadi memang kita semua ini harus menghadapi hal yang baru nih, yang kayak gini ya. Jadi ya saya sama teman-teman mahasiswa belum sempat ketemu langsung gitu ya. Ini di layar-layar kecil aja kayak gini nih kita ketemunya gitu. Ini saya kalau mandangin wajah-wajahnya juga belum tentu bisa nampilin videonya masing-masing. Nah ini mudah-mudahan ini nggak sebatas ini aja ya. Nanti misalkan ketemu di lain kesempatan bisa ya saling tegur sapa lah gitu. Ya. Nah ini juga masih terkait sama ini kita ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari setelah kita lakukan UTS, ada beberapa hal yang kemarin yang belum dibahas, nanti juga ada videonya nanti saya akan beri adalah ini pivot graph ya. Jadi kalau pivot table itu kita gunakan nanti pivot graph juga dia akan membuat pivot secara table, tapi juga nanti akan menampilkan grafik. Nanti videonya saya sharing lah, biar lebih enak ya belajar dari video bisa mengulang materinya gitu. Terus juga di sini ya tadi saya sampaikan bahwa hal-halnya sebenarnya yang kita lakukan hampir sama saja ya. Jadi kita masih tetap melakukan checking ya menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah disampaikan. Ya, ini juga masih kita lakukan juga di setelah mites ini gitu ya. Jadi menguji tadi. Tapi ini juga yang ditekankan sekali lagi, nanti dilihat soalnya kita harus menguji menggunakan apa, nah kita lakukan sesuai dengan instruksi gitu ya. Ini ada completeness, ya, existence, ya, terus juga akurasi dan lain sebagainya itu sama sebenarnya rumusnya. Mungkin yang ini juga ya penggunaan conditional format itu juga harus dilihat dari soal ya. Nanti kalau teman-teman ingin menggunakan sebagai alat uji, kalau soalnya ribuan row ya itu mungkin dihindari aja karena dia akan memperlambat proses juga gitu, ya karena dia melihat data kemudian melakukan marking terhadap datanya kemudian nanti formatnya yang kita taruh di situ seperti apa, nah itu akan bikin prosesnya banyak. Yang di awal kan ada 2 ya, sama yang circling, apalagi circle gitu ya, yang circle lebih berat lagi gitu. Nah, jadi yang ada juga mungkin yang duplikasi ya. Duplikasi kan videonya udah pernah saya sharing ya. Ada 1 ya, nanti yang lengkap ada lagi, nanti saya sharing lagi. Nah, yang duplikasi mungkin ada yang sudah ngelihat bahwa kita melakukan proses yang namanya concatenate di sana. Menggunakan dan atau concatenate gitu ya. Jadi karena concatenate, kurung buka itu kemudian kita masukkan selnya semua berurutan. Kalau dan ya sama, dan sel dan seterusnya. Nah itu juga sama ya ketika di
dia jadi ke bawah, nah itu prosesnya juga cukup lama, ya. Jadi mungkin saya tampilkan sedikit dulu deh, biar bisa ngebayanginnya lebih jelas. Mana ya? Ini. Nah ini ya, misalkan ya, kalau ini ada data semua gitu ya. Kemarin juga sudah diberikan penjelasan ya di videonya itu. Nah, kita ketika kita melakukan proses penggabungan data nih misalkan kayak gini. Dari tanggal jualan. Nah, ini. Ya. Jadi kita bisa menghasilkan ini seluruhan angka semua. Nah, tapi di sini ada keterbatasan Excel dalam pengolahannya ya. Ada keterbatasan dalam pengolahan. Bahwa Excel dia hanya membaca 15 digit data dari yang ada. Digit ke-16 itu dia agak kesulitan ketika mungkin itu dijadikan suatu suatu cara untuk melakukan checking duplikasi. Ya. Nah, kalau yang seperti ini ketika kita kopikan ke bawah, lamanya. Ini udah saya double klik nih. Kok nggak jalan ya? Oh, nggak bisa dilakukan karena dia nggak nempel ya. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian di sini ada saran ya, ketika kita akan lebih mudah ketika menggunakan huruf A di depan. Kalau ini semuanya angka, kita jadikan itu menjadi karakter. Ya. Kita jadikan itu menjadi karakter. Jadi kita tambahkan huruf A di depannya ini. Nah, ini ketika proses pengkopiannya dia akan lebih cepat dibanding ketika semuanya itu angka gitu. Nah, di yang soal duplikasi itu kan banyak ya yang harus kita cek duplikasi dan seterusnya gitu dengan cara yang sama, menggabungkan antara beberapa sel. Nah, ini kemudian untuk memperingan pekerjaan, nah ketika yang sudah dapat ini sama ya, kita lakukan proses Ctrl C dan juga kita mengambil hanya value-nya aja. Ini Ctrl C, ya kemudian kita hanya mengambil value-nya saja. Nah, ini ketika digunakan untuk membandingkan atau diproses lebih lanjut lagi, ini akan lebih mudah atau lebih ringan dalam prosesnya. Gitu. Karena pada saat nanti kita kolom lain untuk kemudian menggabungkan data lagi yang seperti ini, nah data yang ini pun dia akan memakan memori juga ya pada saat proses. Tapi kalau seperti ini udah dijadikan value, ini udah nggak ada proses lagi ya. Tadinya dan itu merupakan proses penggabungan. Nah ketika value-nya nggak ada, dan-nya udah nggak ada, digantikan dengan value, nah ini jauh lebih ringan. Nah ini nanti juga jika kemudian mungkin menemukan hal yang sama untuk pengecekan duplikasi, nah ini bisa dilakukan. Ya karena kayaknya ya nanti memang akan diberikan data yang cukup besar gitu ya untuk melakukan duplikasi gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang duplikasi sendiri. Ini bintang kayaknya show terus nih bintang. Oke, gimana? Ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan. Pak, untuk huruf yang tadi itu bebas kan Pak? Nggak harus A kan Pak? Oh iya, itu pokoknya dia menambahkan satu karakter.
huruf ya, huruf, Iya. bukan karakter angka ya. Bebas, Kalau bebas. misalnya Boleh B. ditambahkan karakter angka juga nggak bisa ya Pak? Jadinya sama kayak yang sebelumnya. Iya, kalau angka juga jadi sama, dia ada proses, nanti bisa dilihat ya. Jadi tadi ketika kita cek duplikasi 15 digit, itu dia akan masih bisa melihat perbedaan. Tapi kemudian di digit ke-16, itu dia akan baca tetap 15. Jadi yang dianggap berbeda di digit ke-16, 17, dan seterusnya, itu tidak dianggap sebagai hal yang berbeda. Gitu. Kalau angka semua. Ya. Jadi kalau misalkan ada, nanti bisa dicoba lihat sendiri di latihannya deh. Ya. Ada videonya, nanti ada latihannya, dicoba sendiri, nanti akan berbeda. Jadi kalau misalkan nanti ketemu pada saat prosesnya itu misalkan 200 data, nah dikasih A, itu dia akan lebih sedikit ya ketemunya. Misalkan hanya 100-an data atau bahkan 70-an data. Jadi nanti pada saat kita memberikan karakter di depan, dia bisa membedakan untuk seluruh karakter. Bukan hanya terbatas 15 digit tadi. Kalau angka 15 digit, kalau karakter istilahnya string ya. String itu dia bisa membedakan sampai seluruhan. Nah ini makanya duplikasinya, pemeriksaannya itu bisa berjenjang. Nah itu ada di latihannya. Nah ini juga banyak, ya ini juga banyak hal yang juga baru diketahui nih ya, baik oleh saya mungkin juga oleh teman-teman sekalian ya. Jadi benar bahwa Excel itu dia dapat mengolah data gitu. Tapi di Excel juga ada keterbatasan tadi ya. Jadi dia membatasi sampai 15 digit angka untuk kemudian proses checking ya. Jadi maksudnya adalah jika kemudian data A dibandingkan data B ya. Tapi kemudian kalau misalkan proses perhitungan itu bisa banyak sekali angka yang bisa dihasilkan ya. Tapi juga nanti kadang-kadang Excel memberikan itu ya epsilon ya. Jadi nanti E berapa gitu ya digit belakangnya. Jadi dia tidak mengeluarkan utuh angkanya itu karena mungkin terlalu banyak. Nah, itu tadi. Ya. Dan sebenarnya seluruh proses yang dilakukan di Excel itu ya butuh memori. Ya, jadi ada beberapa saran ya, menggunakan circling, menggunakan condition format itu harus dilihat dari jumlah datanya. Ya, karena nanti dia akan makan memori pada saat proses. Apalagi kemudian kita melakukan prosesnya berulang-ulang gitu. Ya mungkin kalau di dasar komputer ya, seluruh proses di komputer itu dia akan masuk ke dalam RAM. Ya. Dan RAM itu dia dapat dikosongkan dengan cara refresh ya. Nah, itu jadi kalau misalkan dia terisi terus, dia akan semakin lama RAM-nya semakin penuh, sehingga untuk pengerjaan perhitungannya itu kan juga dilakukan di RAM, itu juga akan semakin lama ya, karena area pengerjaannya itu namanya ada working storage area, itu dia semakin kecil. Makanya di situ akan tercipta antrian panjang, nah itu yang kemudian menyebabkan prosesnya lambat. Semua dikerjakan, tapi kemudian tidak dapat dilakukan semua di RAM, dia menggunakan hard disk ya, namanya virtual memory. Jadi hard disk kosong itu juga penting ya. Jadi hard disk itu jangan sampai penuh banget, ya paling enggak disediakan 10% lah untuk digunakan sebagai virtual memory pada saat nanti kerja komputer itu tinggi gitu ya. Jadi dia akan menggunakan itu. Ya mungkin itu dari saya ya. Ini saya izin screenshot nih buat diupload ke portal. Oke. Gini ya. Ini Valen nggak bisa kelihatan ya sama Mbak Ginda.
Nah, nih. Oke. 1, 2, 3. Udah nih. Di saya udah. Silakan kalau mau nge-screenshot juga dari mahasiswa. Ya Pak, izin Pak, biar kalian foto juga ya Pak. Ya, silakan. Teman-teman yang ya dihitung ya. ya Pak, yang belum nyalain ini Novita, Elsa, Faiz, Hanif, Abil mungkin ditunggu. Novita nggak bisa, Elsa kayaknya. Nggak bisa, oke, Novita nggak bisa, Elsa. Nggak aja lah ya. Apa gimana? Abil bisa Abil. Nah, Hanif. Novita nggak bisa, keep oke. Novita lagi coba HP ya. Connecting audio. Oh, ya udah. Karena yang lain, yang 3 itu nggak bisa ya. Teman-teman, Reno mungkin sama Dimas bisa standby ya, biar bisa kelihatan semua. Oke. Saya aba-aba ya. 1, bentar. 1, 2, 3. Dapat tuh? Bentar. Nah, Coba dipastiin sekarang dulu. yang halaman kedua. Udah, Kip. Udah, lanjut. Yuk, mulai. 1, 1, Lagi kata Mark. 1, 2, 3. Ngepost semua ya. Ya. Oke, terima kasih. Semua ini udah belum? Udah ya, berarti ya. Sudah, Pak. Ya. Oke, terima kasih semua.